Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para mudhoi yang telah mempercayakan hewan kurbannya kepada panitia Jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan Bapak Ibu semua dengan pahala yang berlipat ganda. Berikut kegiatan yang sudah dan insya Allah akan segera kita laksanakan. Yang pertama, sholat Id, persiapan perlengkapan penyembelihan dan distribusi. Yang kedua, pembelian sapi sebanyak 13 ekor. Sholat Id ini insya Allah akan segera kita laksanakan. Keempat, penyembelihan akan dilakukan juga hari ini sekira pukul 6. Jumlah hewan kurban adalah 85% dibanding tahun kemarin, dibanding pencapaian tahun kemarin. Penyembelihan hewan kurban estimasi durasi diperlukan kurang lebih 1,5 jam atau 2 jam per hewan. Insya Allah kita akan menargetkan selesai pukul 17. Proses penyembelihan akan dilakukan di peternakan penyedia sapi yang sudah tersertifikasi kelayakannya. Namun demikian, pengurusan daging mulai dari pencatatan sampai dengan pengemasan akan dilakukan di lingkungan Masjid Mutiara Hikmah. Dengan demikian, kami mohon kehadiran Bapak Ibu semua untuk ikut berpartisipasi dan membantu dalam pelaksanaan pengemasan. Proses penyembelihan juga akan kami siarkan secara live di YouTube di sini yang akan di-share di grup sapi masing-masing, di grup masing-masing mudhoi, atau bisa kita lihat di layar TV yang berada di masjid. Demi kelancaran kegiatan tersebut, kami menghimbau kepada para jamaah atau mudhoi untuk tidak ke lokasi penyembelihan demi menjaga ketertiban dan mengingat lokasi yang tidak begitu luas. Berikutnya, untuk distribusi pembagian mudhoi, kami akan memakai dokumentasi video dan foto di grup sapi masing-masing untuk pembagian hewan kurban. Dan untuk pembagian hewan kurban kali ini akan disampaikan kepada yang pertama, warga setempat di RW 23 yang akan dikumpulkan di masing-masing ketua RT. Yang berikutnya, para asisten rumah tangga di RW 23 yang juga akan dikumpulkan di masing-masing ketua RT. Kemudian distribusi terhadap yayasan yang terdekat dan terpercaya. Kemudian kepada distribusi ini juga kepada warga di sekitar RW 23 yang akan dikumpulkan di kantor RW. Juga distribusi ini diserahkan juga kepada masyarakat yang telah berkontribusi kepada warga Pondok Mutiara seperti para ustadz yang aktif memberikan tausiah di Masjid Mutiara Hikmah, bapak-bapak di kebersihan Pondok Mutiara, dan para pedagang yang rajin melayani kebutuhan di Pondok Mutiara. Yang terakhir, khutbah ini sekaligus khutbah sekaligus Imam Idul Adha pada hari ini akan disampaikan oleh Bapak Lutfi Mubarokasi. Beliau sudah bersama-sama dengan kita semua. Demikian yang bisa kami sampaikan sebagai laporan pertanggungjawaban kegiatan yang sudah dan insya Allah akan kita laksanakan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak dan ibu hadirin sekalian, mari kita sama-sama menyiapkan diri untuk melaksanakan sholat sunnah Idul Adha. Sholat sunnah Idul Adha terdiri dari 2 rakaat. Di rakaat pertama 7 kali takbir dan di rakaat kedua 5 kali takbir.
Saya setiap kali takbir kita semua membaca zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولو أن أهل القرى ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر ولا يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi sadaqa wa'ada wa nasara 'abdahu وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صلحا فأثرن به نقعا ووسطن به جمعا إلى آخر الآية. وفي آية أخرى: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الآية صدق الله العظيم. Hadirin sidang rahimahumullah. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan alhamdulillahirabbil alamin. Wa syukru ala ni'amihi wa syukru bi ni'mati wallahi tatimmu shalah. Kita semua pada hari ini bisa berkumpul bersama-sama untuk mengakbarkan, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa kesadaran kita semakin kokoh bahwa di semesta raya ini, bahwa semua makhluknya, bahwa manusia adalah kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala sampai menantang sekaligus mengancam kepada sebagian manusia, "Qutilal insan ma akfar." Manusia diancam, betapa manusia itu begitu membangkang, begitu degil. Min ayyi syai'in khalaqah. Dari apa manusia sesungguhnya diciptakan? Min nutfatin khalaqahu faqaddara. Tidak seberapa manusia hanya diciptakan dari nutfah dan sperma.
kemudian Allah menciptakannya, kemudian Allah memberikan takdir baginya. Tsumma sabila yassara, kemudian ketika manusia lahir Allah lah yang memudahkannya. Tsumma amatahu fa'aqbara, kemudian Allah mematikannya dan kemudian manusia masuk kelak ke dalam kuburnya. Tsumma idza syaa anshara, kemudian manusia dikembangkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalla lamma yaqdi ma amara, sekali-kali tetap saja manusia tidak menjalankan apa yang diperintahkan kepada. Hadirin sekalian rahimahullah, betapa kecil manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah Subhanahu wa taala meminta berpikir kepada kita semua, antum asyarru khalqan amis sama'u banaha, apakah kalian semua, kata Allah, itu lebih canggih dibandingkan dengan langit yang kami sendiri bangun dengan tangan kekuasaan. Esok lusa tidak ada jaminan seseorang yang tak berdaya, berujung takut, yang kemudian ditanggung, yang kemudian dibangun dan masuk kepada masa depan kita semua. Masa depan kita semua sebuah bangunan yang hanya berukuran 1 kali 2 meter itu masa depan manusia, bukan pada kebanggaan yang bersifat pada dunia itu. Karena ketika seorang manusia telah memasuki rahmat, siapa yang bisa menolong kita semua terkecuali Allah Subhanahu wa taala, terkecuali adalah amal ibadah dan amal soleh yang harus kita persembahkan, yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sedang rahimahullah, salat dan salam semoga tercurah kepada panutan kita, kepada kita Habibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idul Adha disebut juga sebagai Idul Haji atau Hari Raya Haji. Haji adalah cita-cita kita bersama. Tentu bagi orang yang belum pernah menaiki, ini adalah mimpi yang tertinggi bagi capaian spiritualitas seseorang. Tetapi kita semua orang bertahu, siapapun yang pernah ke Makkahul Mukarramah pasti akan dirindukan untuk bisa berziarah kembali ke sana. Karena tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua bisa berkunjung kembali ke Baitullah bagi yang belum haji dan belum berumrah. Semoga Allah mudah untuk segera mungkin bersama-sama kita berziarah ke sana. Amin ya rabbal alamin. Haji adalah rekonsiliasi umat Islam. Rekonsiliasi inilah yang sesungguhnya harus kita senantiasa dengungkan dalam benak kita selaku kaum muslimin. Bahwa kita sebagai seorang muslim bukan muslim yang orang Cimahi saja, bukan muslim yang orang Jawa Barat saja, bukan muslim yang orang Indonesia saja. Mereka yang ada di pelosok manapun, di Amerika Serikat, di Brasil, di Afrika Selatan, di Irak, di Lebanon, di Palestina, itulah muslim, itulah saudara kita, itulah dunia Islam yang kita semua sesungguhnya harus menjalin rekonsiliasi. Rekonsiliasi umat Islam bukan merupakan cita-cita eksklusif untuk kemudian kita jauh dengan pihak lain. Sekali-kali tidak. Rekonsiliasi umat Islam atau Islam ini hadir adalah semata-mata rahmat untuk semesta alam. Sejarah telah membuktikan betapa damainya non-Muslim, betapa damainya Yahudi, Nasrani, Majusi di zaman Nabi Muhammad SAW, dalam kepemimpinan Nabi Muhammad SAW di Madinah, dan
juga sejarah-sejarah dalam priorisasi yang lain. Mereka semua dilindungi dan mendapatkan hak-haknya. Kehadiran umat Islam sekali lagi adalah untuk menjaga dunia dan kemanusiaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sekalian rahimakumullah. Prosesi haji tidak terlepas dari apa yang kita kenal sebagai al-husna, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Sementara Mina merupakan tempat yang paling lama kita hinggapi ketika kita semua melaksanakan ibadah haji. Karena Mina merupakan puncak dari kecintaan seseorang terhadap Tuhan. Karena Mina merupakan harapan, karena Mina merupakan impian. Itulah karenanya setiap orang yang berhaji, itulah karenanya setiap orang yang melakukan taqarrub ila Allah secara simbolik, ia harus bisa mewujudkan Mina itu sendiri. Mina secara kata dasar adalah sekali lagi harapan, impian, dan cinta sejati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, ketika kita semua cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat jamaah haji telah melakukan mabit di Mina, maka jamaah haji disyariatkan kemudian untuk melontar jumroh. Jamaah haji mengetahui bahwasanya melontar jumroh itu tidak terlepas dari jumroh al-ula, jumroh wusta, dan jumroh aqabah. Ketahuilah bahwasanya jumroh al-ula melontar jumroh yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga itu secara simbolik merupakan melontar ataupun ngabareo bahasa Sunda, ngabareo setan. Seorang muslim memiliki dua pilihan, apakah ia hendak memilih Allah atau ia hendak memilih syaitan. Melalui jumroh al-ulanya, seorang muslim diberikan suatu ajaran bahwa ia harus bisa melontar, harus melemparkan sifat ketamakannya. Ketamakan seseorang ini yang menjadi benih daripada kerusakan kehidupan. Ketamakan seseorang ini tidak hanya disimbolkan melalui materi atau makanan saja. Apapun sesungguhnya yang melewati dalam hidup dan kehidupan manusia, yang paling sederhana adalah menyia-nyiakan waktu. Menyia-nyiakan waktu dengan ngobrol yang sia-sia, dengan scrolling HP yang tidak ada faedahnya. Itu merupakan bagian daripada ketamakan seseorang yang sesungguhnya ia tidak menyadari bahwasanya ia akan menghadapi keraguannya, kelemahannya, dan kehancurannya. Ketamakan seseorang yang disimbolkan oleh Fir'aun ketika seorang Fir'aun itu menginginkan segala sesuatu. Ia berkuasa, ia memiliki harta, ia memiliki ambisi untuk menguasai dunia, ia tamak. Maka jumroh al-ula adalah mari kita semua untuk membuang ketamakan seseorang. Ketahuilah bahwasanya al-Islam memberikan suatu tuntunan kepada kita semua untuk bisa mencapai, untuk bisa meraih, tetapi juga tidak merangkul hak seseorang. Jumroh yang kedua yaitu jumroh muslim. Hakikatnya adalah membuang egosentris, membuang ego seseorang ketika kehendak seseorang menginginkan sesuatu yang selalu ingin menang sendiri. Maka egosentris inilah yang disimbolkan melalui qanut. Maka seorang manusia yang senantiasa menginginkan, ingin menang sendiri, maka di sini pula merupakan titik atau awal daripada kehancuran manusia.
Silahkan seorang manusia untuk meraih sesuatu, tetapi di sana ada demarkasi, tetapi di sana ada batasan-batasan, tetapi di sana ada aturan-aturan, tetapi di sana ada agama dan moralitas. Dan yang ketiga, jumroh akobah adalah melontar yang disimbolkan melalui seseorang harus melemparkan, menghilangkan rasa pamrih dalam melakukan sesuatu yang disimbolkan melalui Bal'am. Bal'am ini adalah seorang ulama, seorang pendeta pada zaman Nabi Musa alaihissalam yang awalnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia senantiasa pamrih di akhir masa hidupnya dengan menjual agama dengan suatu harga yang sangat murah. Maka melalui 3 rangkaian ini, marilah seorang muslim itu untuk menekan semuanya, menekan ketamatan, menekan egosentris, dan kemudian tanpa pamrih untuk membersihkan hati kita semata-mata melakukan ibadah dan amal soleh itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al a'malana khalisan liwajhik. Ya Allah, ya Rabbal alamin, jadikanlah seluruh amal-amalku semata-mata ikhlas karena Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahillah. Setelah kita memaknai melontar jumlah ketika seorang jemaah haji mabit di maka berikutnya kita memaknai kurban. Kurban adalah simbolisasi daripada Nabi Ibrahim yang harus mengorbankan anaknya. Kurban adalah melepaskan keterikatan untuk mendapatkan kemerdekaan. Kurban adalah melepaskan kesenangan untuk mendapatkan kesempurnaan. Kurban adalah melepaskan kedamaian untuk menuju kepada keyakinan dan perjuangan. Seorang ibu karena sayang kepada anak untuk anaknya, tetapi dengan sedia mengorbankannya, sungguhnya ia menjadi manusia yang merdeka. Seorang Ibrahim yang tentu ketika ia mengharapkan seorang putra dan di usia senjanya baru mendapatkan putra, lalu diminta untuk dikurbankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Ibrahim mengikhlaskannya, sesungguhnya Ibrahim itu menuju kepada kesempurnaan. Begitu pula ketika rasa damai ketika memiliki anak, lalu Ibrahim mengorbankannya. Ibrahim hakikatnya menuju kepada keyakinan dan perjuangan. Ibrahim diminta untuk memilih di antara 2 pilihan yang sangat-sangat dilematis. Apakah ia harus menjadi seorang ayah yang baik untuk tidak mengorbankan anaknya, atau ia harus menjadi nabi yang baik untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim pada hakikatnya diminta untuk memilih antara sifat alamiahnya yang cinta kepada anaknya, atau ia mengikuti kepada kehendak kesadarannya yang sejati. Ibrahim diminta untuk memilih antara keluarga atau memilih salah. Ibrahim diminta untuk memilih Allah atau Ismail anaknya alaihissalam. Pengorbanan menjadi simbol daripada nilai dan value di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin cinta seseorang kepada Allah, maka semakin besar pengorbanannya. Dan puncak pengorbanan yang paling tinggi disimbolkan melalui pengorbanannya Ibrahim alaihissalam terhadap anaknya. Hadirin sidang ini rahimahullah. Itulah karena seorang muslim diminta untuk melakukan pengorbanan. Pengorbanan yang terbaik. Hakikat daripada hidup ini adalah pengorbanan dan perjuangan. Kita semua mengorbankan tadi yang tidak disampaikan. Bahkan kalau perlu, memang harus disesuaikan dengan frekuensi keimanan seseorang.
jiwaku harus dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika seseorang kalau harus jiwanya yang harus dikorbankan, Allah akan gantinya dengan surga yang paling tinggi. Pengorbanan jiwa tentu dalam konteks tertentu. Dalam konteks apa? Dalam konteks jihad. Kita berjihad memang untuk kita saat ini belum mencapai kepada hukumnya, belum mencapai kepada syarat. Tetapi pengorbanan apakah yang seharusnya kita berikan dalam hidup dan kehidupan ini untuk mendapatkan cinta Allah sejati, untuk mendapatkan cinta Allah yang paling tinggi? Maka Al-Quran menuntut kepada kita semua dengan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, berjihadlah kalian semua dengan diri kalian dan juga dengan harta kalian. Diri tidak terlepas daripada bagaimana seseorang untuk menjadi seorang yang soleh di hadapan Allah. Tetapi satu hal yang harus dipahami oleh setiap muslim, seorang muslim tidak hanya dituntut untuk menjadi soleh, seorang muslim diminta oleh Allah untuk menjadi maju. Itulah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Adiyah bahwasanya gambaran seorang muslim itu laksana kuda perang. Kuda perang yang ketika wal-'adiyati dhabha, dia berlari dengan terengah-engah, dan ketika menapakkan kakinya kemudian mengeluarkan percikan api. Dan si kuda itu ketika mereka berlari sudah siap untuk menembus pasukan musuh. Seorang muslim digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya motivasinya, spiritnya, inspirasinya, kreativitasnya, inovasinya harus lebih semangat daripada kuda itu sendiri. Demi Allah, kalau seorang muslim itu gali sumber dayanya harus lebih daripada seorang militer sekalipun, harus lebih daripada seorang prajurit sekalipun. Bagaimana seorang muslim itu kemudian dilatih disiplin di dalam sholatnya, dilatih disiplin di dalam puasanya, diajarkan integritas di dalam puasa. Betapa seorang muslim itu akan sangat-sangat progresif, akan sangat-sangat maju, akan sangat-sangat berdaya. Karena seorang muslim pada hakikatnya dibangun untuk membangun kapasitas global. Karena seorang muslim pada hakikatnya dibangun untuk memiliki mindset mondial. Itulah kemudian revolusi global itu kita coba di dalam bagaimana pengorbanan kita untuk menyiapkan diri kita, untuk menyiapkan generasi penerus kita, untuk menyiapkan anak cucu maupun cicit kita telah untuk menjadi pejuang-pejuang sejati, untuk menjadi militansi keislaman sejati. Dari mulai halaman masjid hingga ke panggung dunia, dari mulai halaman masjid ini merupakan suatu miniatur. Kemudian generasi kita suatu nanti bisa bersama-sama memberikan kontribusi kepada dunia. Dari halaman masjid kita memulai untuk bersilaturahmi melalui sholat jamaahnya. Dari halaman masjid kita mendatabase sholat jamaah, sholat Jumat dan jamaah sholat jemaah maupun jemaah masjid taklim. Maka ketika database jamaah sholat Jumat telah didapatkan, maka kita semua dapat menghitung dan dapat mengukur siapa saja yang sudah melaksanakan sholat Jumat, siapa saja yang sudah melaksanakan sholat jemaah, ataupun mereka yang sudah aktif dalam kegiatan taklimnya ataupun belum. Dari database itulah, dari halaman masjid itulah kita semua bisa mengetahui mereka yang dikatakan sebagai ahlinya ataupun sebaliknya. Dari halaman masjid itulah kita semua dapat mengetahui sumber daya dan potensi jamaah untuk kemudian kita elaborasi menjadi sebuah kekuatan, menjadi sebuah aura. Untuk membangun apa? Untuk membangun ukhuwah. Tetapi sesungguhnya konektivitas sebuah masjid tidak hanya puas dalam lingkup kompleks. Demi Allah, setiap muslim dimanapun berada harus terkoneksi dari satu masjid ke masjid yang lain. Dimanapun seorang muslim harus terkoneksi antara mazhab dengan mazhab yang lain. Seorang muslim harus terkoneksi antara jamiah dengan jamiah yang lain. Apa sesungguhnya yang hendak dibanggakan
di hadapan Allah melalui semua yang dikatakan sebagai kategorisasi kita. Karena seseorang melakukan suatu fanatisme terhadap sebuah golongan, apa bedanya dengan Tuhan kecil yang kemudian dia hadirkan tanpa sadar dan melemahkan al-Islam sebagai sebuah agama yang sesungguhnya menghimpun semua yang dikatakan sebagai komunitas itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Hadirin sidang rahimakumullah. Marilah kita semua bersama-sama untuk membangun anak cucu maupun cucu kita menjadi pribadi yang memiliki kapasitas dunia. Paling tidak memiliki wawasan Nusantara untuk memiliki kapasitas bangsa maupun kapasitas daerah. Akan tetapi jangan lupa pada hakikatnya hidup mereka adalah dalam rangka melakukan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun kapasitasnya, apapun statusnya seorang muslim, jangan lupa untuk senantiasa membawa Allah kemanapun. Untuk senantiasa membawa Allah di mana. Hadirin sidang rahimakumullah, sebagai poin yang terakhir, bertolak dari halaman masjid, mari kita semua untuk membangun sumber daya bersama keluarga kita, bersama anak-anak kita. Bahwa ketahuilah perseteruan ataupun kompetisi antara hak dan batil itu tidak akan pernah berhenti. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Hak dan batil itu akan terus bersatu. Maka kita harus memastikan diri untuk bersama-sama dalam golongan hak, dalam golongan kebenaran itu. Karena yang hadirin sidang rahimakumullah, marilah kita semua untuk bersama-sama menuju kepada arah kegemilangan kita bersama, menuju kepada arah kegemilangan kaum muslimin, menuju kepada arah kegemilangan kemanusiaan. Kita pernah merasa bangga karena pada sebuah negara yang bernama Qatar yang bisa menyelenggarakan Piala Dunia, meskipun memang itu saya adalah usaha olahraga, akan tetapi dia bisa menjadi tuan rumah yang baik, menjadi tuan rumah yang memegang prinsip-prinsip keislaman, yang sukses menyelenggarakan Piala Dunia. Akan tetapi kenapa di masa kini dalam perkembangan geopolitik dunia kok seakan-akan Allah mempertontonkan Iran sebagai entitas negara yang berani melawan kesewenang-wenangan, yang berani melawan tirani, yang berani melawan kezaliman seorang diri, hanya satu negara. Perlawanan memang bertolak dari sebuah otoritas, tetapi juga otoritas juga bertolak dari keberanian. Keberanian itu bertolak dari sebuah hubungan yang transendan dengan Tuhannya. Apa sesungguhnya hikmah di balik ini semua? Sebuah negara yang diembargo secara ekonomi, yang diisolasi secara diplomasi, yang dimusuhi oleh berbagai negara, akan tetapi diakui ataupun tidak, negara tersebut setidaknya mampu menyelamatkan banyak umat dari apa yang dikatakan sebagai pecundang. Di tengah-tengah negara hukum bangsa-bangsa, semuanya terdiam, semuanya hanya diam. Tentu kondisi tidak mempromosikan apa-apa. Akan tetapi berbicara mengenai geopolitik dalam konteks peperangan Iran dengan Amerika, Kanada dan Israel, kita bertolak dari kemanusiaan, kita bertolak daripada pelanggaran undang-undang internasional yang disepakati bersama. Maka sekarang kita semua berpihak. Oleh karenanya, hadirin sidang rahimakumullah, marilah kita semua untuk bersama-sama membangun sumber daya. Marilah kita semua untuk bersama-sama membangun kebersamaan, membangun persatuan. Marilah kita semua untuk bersama-sama membangun sinergitas dan satu hal. Sebelum kita semua masuk ke panggung dunia, tentu kita bertolak dari halaman masjid dan tentu bertolak dari Indonesia kita tercinta.
Dan itu semua tidak akan pernah terwujud tanpa pengorbanan kita semua sebagai seorang yang beriman. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibbil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Hadirin sekalian rahimakumullah. Marilah kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kurban-kurban kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurban kita dalam konteks agama adalah kurban yang disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan kita sebagaimana kita semua beragama, yang disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan. Tidak pernah Islam memaksakan kehendak dan memberatkan seseorang di luar kemampuan. Semoga saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji mendapatkan haji yang makbul, mendapatkan haji yang makbul, mendapatkan karakteristik suatu nanti ketika berpulang ke tanah air yang bertakwa. Mereka menjadi duta-duta Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perubahan, untuk melakukan revolusi kebaikan. Bertolak dari halaman masjid hingga suatu nanti kepada kami di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita dan juga amal soleh kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa dan khilaf kami ya Allah. Ampunilah dosa dan khilaf kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka, jagalah mereka sebagaimana mereka menyayangi dan menjaga kami di waktu kecil ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, satukanlah hati kami dalam cinta-Mu ya Allah. Satukanlah hati kami dalam ridho-Mu ya Allah. Kumpulkanlah kami di dunia dalam ridho-Mu dan kelak di surga-Mu ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil lana wal walidin warhamna kama rabbawna shighara. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. اللهم لا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وضحايانا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم انصر الاسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Selamat hari raya Idul Adha 1440 Hijriah. Kullu amin wa antum bikhair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.